Pembelahan sel itu umumnya dibagi 3 guys, yaitu ada amitosis, mitosis, dan meiosis. Kalau dibilang yang namanya amitosis, A itu artinya tidak. Artinya dia tidak mengalami tahapan-tahapan mitosis. Jadi nggak ada yang namanya profase, metafase, itu nggak ada ya. Jadi dia langsung membelah. Atau biasanya kayak gini guys, kalau kalian amati, ini nanti ada kayak begini. Ada sel, kemudian dia melekuk pada bagian tengahnya, kemudian langsung jadi 2 sel. Nah udah gitu doang. Jadi dia nggak ada yang namanya tahapan-tahapan profase, itu nggak ada sama sekali ya. Kalau mitosis sama meiosis, keduanya mengalami yang namanya fase-fase pembelahan, mulai dari profase dan sampai dengan telofase. Cuma bedanya, kalau pada mitosis konsepnya kayak gini, 2N menjadi 2N. Kalau di meiosis 2N menjadi N, yang awalnya ini adalah induknya, berarti yang ini adalah anakannya. Kalau yang ini induk, ini anakan. Kamu lihat amati di sini, 2N jadi 2N, berarti gimana? Sama nggak? Sama, berarti sifat mitosis, sifat anakannya adalah identik. Sedangkan kalau meiosis, karena dia nggak sama, maka sifat anakannya non-identik. Gitu ya. Nah selanjutnya kalau mitosis biasanya terdapat pada kromosom tubuh atau sel-sel tubuh. Kalau di meiosis kebanyakan di gonosom atau sel-sel kelamin. Kalau di mitosis dia cuma 1 kali tahapan, sedangkan di meiosis ada 2 kali tahapan. Gitu ya. Jadi ini adalah perbedaan yang cukup singkat, cuman sudah cukup mewakili ya kalau kamu belajar di awal-awal ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas yang namanya siklus sel. Oke guys, nah ini adalah siklus sel. Siklus sel itu adalah suatu siklus di mana sel itu mengalami suatu ya siklus lah ya, perputaran. Nah, di sini ada namanya tahapan interfase. Ya, jadi sebenarnya 1 kali siklus sel itu adalah mulai dari interfase, karyokinesis, dan ditutup dengan yang namanya tahapan akhir yaitu sitokinesis. Nah, ini simpel aja ya guys kakak jelasinnya. Jadi kalau namanya interfase, itu interfase nama lainnya fase istirahat. Kenapa dibilang fase istirahat? Karena saat dia mati di bawah mikroskop, itu dia nggak kelihatan apa-apa, padahal di sana lagi proses persiapan. Nih, yang dari sini ke sini itu adalah interfase. Jadi interfase nanti dia ada 3 tahapan, yaitu ada fase G1, S dan G2. G1 dimulai dari interfase dulu ya. G1 itu adalah tahapan persiapan. G1 adalah tahapan pertumbuhan. Jadi pada tahapan ini banyak terjadi pertambahan jumlah sel, pertambahan massa sel, pertambahan zat-zat enzim dan sebagainya. Itu di sini, gitu ya. Kemudian kalau di fase S, S itu merupakan singkatan dari sintesis atau di sini terjadi yang namanya replikasi DNA. Perbanyakan DNA, perbanyakan nukleus dan sebagainya ya. Kalau di G2 ini adalah tahapan preparation atau persiapan. Persiapan apa kak? Dia kan mau masukin ini fase apa ini? Ini kita anggap misal mitosis lah ya, karena cuma 1 tahapan. Yaitu ada PMAT, profase, meta. Ini kan fase pembelahan. Jadi gini, tahap G2 ini tahapan di mana dia bersiap-siap mau membelah. Kalau dia mau membelah ya silakan, kalau nggak mau juga nggak apa-apa ya. Jadi yang menentukan si sel itu bakal membelah siapa? Tahapan G2. G2 itu tahapan persiapan alias di sana terjadi penumpukan energi supaya siap-siap. Karena kalau mau membelah pasti butuh energi kan. Makanya dia harus persiapan yang cukup ekstra. Kalau masalah yang PMAT nanti kita bahas di pembelahan selanjutnya aja ya. Jadi pokoknya gini, karyokinesis itu di dalamnya ada PMAT, profase, metafase, anafase, telofase. Ending dari karyokinesis ditutup dengan sitokinesis. Apa sih kak karyokinesis? Karyokinesis adalah pembelahan inti sel. Jadi yang membelah itu intinya doang, bukan selnya ya. Yang membelah nukleusnya, nukleusnya membelah. Bukan selnya, oke? Kalau nukleusnya udah membelah, nanti baru diikuti dengan pembelahan yang terakhir, yaitu pembelahan sitoplasma. Mirip ya, sito gitu ya. Jadi enak memahaminya. Nah, untuk lebih detailnya, apa itu PMAT yang merupakan bagian dari karyokinesis? Yuk kita bahas yang pertama, pembelahan mitosis ya.
Oke, ini adalah pembelahan mitosis. Jadi kalau pembelahan mitosis tadi gimana? Cuma terjadi satu kali. Ini kamu dengarkan ya, atau nanti kalau bingung tinggal kamu di back aja atau putar ulang ya. Nah, tahapan yang pertama namanya tadi apa? P. P itu profase. Di sini gambar ini ada namanya tahapan profase 1 dan profase 2. Di mana saat tahapan profase 1 ini sebenarnya udah kebagi dua ya. Awalnya itu bukan sentriol tapi sentrosom. Awalnya dia sentrosom. Jadi gini awalnya 1 sentrosom ini kebelah 2 jadi yang namanya 2 sentriol. Sentrosom menjadi 2 sentriol. Gitu konsepnya. Sorry nggak kelihatan ya. Nih ya. Jadi awalnya ini 1 sentrosom membelah jadi 2 sentriol. Ini kan ada 2 sentriol. 1, 2, ya kan? 2 sentriol ini awal-awalnya, pada saat awal-awalnya dia akan mengalami pergerakan. Lihat nih, dia akan memisah ini ke sini, ya, gitu. Bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Sedangkan yang namanya ini membran nukleusnya dia mulai memudar. Kenapa memudar? Karena bagian dalamnya mau dipisahkan. Siapa itu di bagian inti selnya ya? Di sana ada apa nanti? Ada kromatin. Kak, kok kromatinnya nggak kelihatan buram ya? Karena kromatin itu berupa benang-benang halus guys ya. Ini merupakan benang-benang halus. Jadi nggak kelihatan kalau digambar. Oke? Selanjutnya, tahap profase 2. Tahap profase 2, coba kamu lihat yang tadi sudah kakak katakan, sentriolnya mulai bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Coba lihat nih. Nah, udah bergerak kan, menjauh kan, saling menjauh, berpisah. Nah, tahap profase 2 ini yang tadinya kromatin nggak kelihatan, mulai kelihatan. Karena pada saat tahapan profase 2 ini, kromatin menebal ya. Kromatin menebal menjadi kromosom. Jadi mulai kelihatan nih. Cuma kromosom masih tumpang tindih ya. Jadi nggak kelihatan jelas gitu. Oke, selanjutnya lagi masuk tahapan prometafase atau gabungan antara profase akhir dengan awal metafase. Nah, di sini nanti membran nukleusnya mulai semakin memudar dan mulai terbentuk kromosom. Kromosom mulai bergerak ke arah bidang ekuator atau bidang pembelahan. Nih guys, nah gitu ya. Dan sentriol sudah berada pada kutubnya masing-masing yang berlawanan arah, gitu ya. Oke. Saat metafase, coba kamu lihat metafase di sini. Saat metafase apa yang terjadi nih? Saat yang namanya metafase terjadi ya, ini di sini yang namanya kromosom sudah berjejer di bidang ekuator. Dan yang namanya tadi yang sentriol ini kan lihat ini. Ini adalah benang-benang spindle ya atau benang-benang sentriol. Kromosomnya ini berjejer di bidang ekuator. Kenapa bisa kayak gitu Kak? Karena ada yang namanya ini benang sentriol mengikat masing-masing bagian kromosomnya. Next, anafase. Anafase ini adalah tahapan di mana kromosomnya berpisah. Sorry guys ya, ini gambarnya cuma ada 3, aslinya ada 4. Jadi kamu jangan bingung ya. Sebenarnya ada 4, ini ada 3. Gambarnya mungkin kurang bagus ya. Pokoknya di sini ada 4 sebenarnya. Ini ada 4 juga gini ya. Nah, saat anafase ini dia terpisah. Jadi pertama dia bergabung, kemudian terpisah, ditarik masing-masing gini, ketarik dia. Ini ujungnya gini, ketarik. Nah, ditarik kemana Kak? Ke ujung, kan mau dipisahkan, ya kan? Lanjut, saat telofase nanti di sini coba kamu lihat mulai terbentuk calon 2 sel, ya kan? Dan nanti yang namanya sentriol ini akan berubah kembali menjadi yang namanya sentrosom. Ini juga nanti bakal endingnya menjadi sentrosom. Mulai terbentuk lagi yang namanya membran nukleus dan nanti ada namanya kromosom. Kak, ini kromosom yang 2. Ini kok satunya juga kromosom. Ingat, jangan lupa konsep kromosom dan kromatid ya. Jadi yang namanya ini namanya kromosom. Sedangkan ini juga kromosom. Cuman ini bedanya adalah ini kromosom dengan kromatid tunggal. Kalau ini kromatidnya ganda, ada 1, ini jadi kayak begini. Kenapa bisa gitu Kak? Karena mengalami duplikasi. Jadi kalau yang pada di sini kromosomnya yang dua pasang, ada 2 alias ganda, kemudian dipisahkan menjadi kromosom di sini, dipisahkan menjadi kromosom tapi yang kromosom
kromatid jenis tunggal. Jadi sama-sama kromosom. Ingat ini awalnya ada 2N ya. Hasilnya berapa? Ini kan nanti ada 4 ya. Tadi gambarnya kurang pas. Ini jadi 2N juga. Cuman 2N-nya gimana? Kromatidnya tunggal. Kalau yang awalnya ini kan berpasangan. Gini konsepnya. Awalnya kan gini, ya kan? Nah, nanti dibagi menjadi satu-satu. Nah, ini sel yang pertama, ini sel yang kedua. Ini kan sama-sama namanya kromosom. Cuman ini kromosom dengan kromatid ganda, ini kromosom dengan kromatid tunggal, gitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan yang namanya tahapan meiosis ya. Sekarang kita bergerak ke tahapan meiosis. Nah, nih, kalau kamu lihat sebenarnya tahapannya sama aja ya antara mitosis maupun meiosis. Cuman di mana bedanya, Kak? Coba nih, kalau kamu amatin, Kakak tuliskan di sini. Bedanya kalau di meiosis gara-gara dia ada 2 kali tahapan, berarti meiosis 1 dan meiosis 2. Meiosis 1 dia merupakan proses pemisahan kromosom homolog atau yang sesuai. Sedangkan tahapan meiosis 2 merupakan tahapan pemisahan kromatid sister atau saudara. Nih, jadi tahapannya sama aja. Profase dia nanti ada perubahan kromatid jadi kromosom, metafase di tengah-tengah, anafase terpisah, telofase terbentuk 2 sel, sama aja. Cuman bedanya saat kamu ngomongin tahapan yang pertama yang di sini, sorry ya, Kakak baikin lagi. Saat ngomongin yang di sini, kamu ngomonginnya jangan kromatid, tapi ngomongin kromosom. Di sini kromatid gitu ya. Di sini artinya gini, kromosom dibentuk, kromosom di bidang pertengahan atau di bidang ekuator. Metafase 2, kromatid di bagian tengah. Nah, gitu doang ya. Jadi bedanya di situ. Kalau kamu amati, lihat nih gambarnya. Ini masih ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Di sini tinggal berapa? 1, 2. Nah, itu. Karena dia dibelah 2 kali. Dari 4 dibelah jadi 2. Nanti 2 dibelah lagi tinggal 1 gitu ya. Jadi di sini awalnya ini kan pertama 2N. 2N dipecah menjadi gini kan. Jadi 1N, ini N. Nah. Gitu ya. 2N menjadi setengahnya jadi NN. Ingat meiosis 2N menjadi setengahnya atau anakannya itu sifatnya setengah dari induknya. Jadi awalnya induknya 2N, anaknya jadi NN gitu ya. Saat meiosis 2, ini yang NN ini mengalami pembelahan lagi menjadi apa? Tetap N ya. Jadi kalau nanti ada pertanyaan, meiosis tahapan 2 ini merupakan mitosis karena nggak ada pengurangan jumlah kromosom. Nanti kamu amati di buku kamu pelajaran atau di sumber manapun itu ya. Meiosis 2 sebenarnya adalah mitosis. Yang beneran mengalami meiosis cuman meiosis 1 di mana 2N menjadi setengahnya atau 2 sel masing-masing haploid atau NN. Sedangkan yang meiosis 2 awalnya NN tetap menjadi NN cuma lebih tipis. Coba kamu lihat ini, ya kan? Ini kromosom. Ini kromosom yang tadi Kakak bilang kromosom apa ini? Kromosom dengan kromatid ganda dipisahkan menjadi kromosom dengan kromatid tunggal gitu. Ingat kromosom kromatid. Kamu review lagi gambar penjelasan Kakak yang sebelumnya. Oke? Nah, kurang lebih seperti itu ya guys tentang penjelasan pembelahan sel. Nanti kalau kamu memang masih belum paham, tinggal kamu ulang-ulang apa yang tadi Kakak katakan. Sorry agak kecepatan kalau nanti terkesan kecepatan ya. Nah, pokoknya konsepnya profase Kakak ulang, kata kunci dari setiap tahapan mau dia mitosis meiosis, profase kata kuncinya kromatin menebal menjadi kromosom. Kemudian membran nukleus, sorry ini Kakak ganti aja ya karena lebih enak lihat yang mitosis. Nah, Kakak ulang ya, sama aja mitosis meiosis cuman beda kata-kata aja. Kalau profase dia tahapannya adalah sentrosom akan membelah menjadi sentriol. Kakak putar dulu ke atas. Sentrosom kebelah menjadi 2 sentriol dan sentriolnya nanti mulai bergerak menuju ke arah kutub yang berlawanan. Kemudian membran nukleusnya mulai memudar dan yang di bagian dalamnya itu di bagian intinya nanti kromatinnya menebal menjadi kromosom.
Saat mulai masuk metafase, nanti yang namanya sentriol sudah berada pada bagian ujung kutub yang berlawanan. Kalau daripada ujung kutub yang berlawanan, maka nanti benang-benang sentriol atau benang-benang yang ditimbulkan dari perpisahan sentriol tadi, atau namanya benang spindle, akan mengikat masing-masing kromosom, dan kromosom terletak di bagian tengah-tengah sel atau bidang pembelahan atau bidang ekuator. Kalau udah di tengah-tengah, nanti masing-masing kromosom yang tadi dipisahkan, ditarik oleh siapa? Ditarik oleh namanya ujung-ujung dari benang sentriol tadi atau benang spindle pada saat tahapan anafase. Saat telofase, kata kuncinya adalah telo. Telo itu ujung. Artinya kedua sel tadi yang udah terpisahkan, kedua inti sel tadi yang udah dipisahkan, bergerak ke arah kutub yang berlawanan, ke arah ujung yang berlawanan. Sehingga mulai terbentuk dua sel dan mulai disintesis atau mulai dibuat lagi yang namanya calon membran nukleus atau membran inti. Dan bagian dalamnya juga sudah kebagi dua. Bedakan lagi antara kromosom dengan kromatid tunggal dengan kromosom dengan kromatid ganda. Awalnya dia adalah kromosom dengan kromatid ganda. Dipisahkan menjadi kromosom juga tapi beda nama. Kromosomnya berubah menjadi kromatid tunggal gitu. Jadi mau ngomong kromatid kromosom itu sebenarnya sama aja. Cuman bedanya kalau yang namanya kromosom biasanya disimbolkan dengan yang kromatid ganda karena dia ada dua, lebih lengkap gitu ya ibaratnya ya. Nah gitu ya guys, kurang lebih nanti seperti itu penjelasan untuk materi. Terima kasih telah menyaksikan video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang ada di dalam video dan dikirim di Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.